memori karma. Kita tidak bisa terpisah dengan karma. Maka kita harus berdharma. Nah, tapi saja laku Anda. Mas, karma aku apa bisa dihapus? Bisa, tapi Anda harus sadar saat menghapus. Karena karma juga berfungsi. Tanpa ada karma, Anda juga tidak memiliki kesempatan datang bertemu saya. Tanpa ada karma, Anda tidak punya kesempatan menikmati rawon. Tanpa ada karma, Anda tidak punya kesempatan untuk memilih baju Anda. Tanpa ada karma, Anda tidak bisa memilih A, B, C, D. Berfungsi semuanya. Hanya gara-gara kita terjebak ilusi, nggak mau karma buruk. Justru karma buruk menjadi pembelajaran dan trigger Anda. Karma baik menjadi berkat untuk Anda. Keduanya berfungsi. Jangan dihindari, berfungsi. Maka cara terbaik adalah nerimo ing pandum, nerimo, bersyukur. Karena bersyukur yang energinya naik. Tapi kalau saya turun. Nah, saya menyadari bahwa ini pasti cupu. Mbok cupune siapa yang dimaksud. Maka ketika berusaha dengan keris, ketika ditempel dot, Anda bisa terhubung dengan cupu sang resi. Akhirnya ilmunya bisa Anda serap. Leluhur metalurginya lintas elemen, lintas atom, lintas material. Ini sangat luar biasa karena bisa membaca tulisan dari getaran. Kalau si cupunya itu merekam, dan si cupu ini konon dalam tradisi tertentu disebut akashic record, catatan dari sebuah perjalanan setiap urip, setiap wong, setiap orang. Nah, ini juga dikembangkan di situ. Nanti tidak saya operasi lebih dalam, tapi kita operasi saja fungsi dasar Kundalini dulu. Ya. Nah, ternyata dari situ ketika ada gerakan menghentak, kita bisa melakukan menghentakkan udara, bayu atau angin. Di dalam tubuh kita memiliki dasar bayu, 10 udara. Prana ada di jantung, udara di otak, samana ada di sendi, dhyana ada di hati, Prakawa menimbulkan sendawa, nanti Diwadata menimbulkan Anda bisa berpija, dan ada yang menimbulkan gerak, nanti saya tuliskan. Nah, 10 dasar bayu ini kalau dikempelkan menjadi satu, dengan kita melakukan teknik mengakum atau megang napas, ketika kita tekan ke bawah, ini akan membuka si cupu. Sebagaimana pada waktu itu cupu itu dibuang ke danau, dengan akhirnya lereng Mahindra Daka itu hancur karena pecahnya Kundalini ke atas. Memang ada efek samping tertentu, tapi bisa kita tangani, bisa kita lalui. Itu bergantung dari tingkat dinamika aktivitas rekam-merekam tubuh kita. Aktivitas rekam-merekam tubuh kita itu karma, itu memori, itu karma. Dalam aspek terkecil, kita memiliki memori tingkat atom. Ini namanya memori kolektif. Kita menghirup udara yang sama di tempat ini, kita akan meminum kopi yang sama di tempat ini, dan kita berhubungan dengan menghirup. Dalam suatu tempat, udah kita ngomongnya saja Indonesia, itu pasti merekam banyak memori tingkat atom dan elemen. Ketika elemen tanah, api, air itu adalah rekaman memori orang-orang yang pernah mati terluka, Anda akan memakan itu, dan akan membentuk tubuh Anda. Dari lintas memori atom dan memori elemen, kita dipertemukan. Ada ingatan yang sama, entah di bagian yang mana. Karena Anda memakan dan menghirup udara yang sama di tempat ini, maka ada ingatan elemen tertentu. Bayangkan, ketika elemen ini mempengaruhi hidup Anda, karena kita dibentuk dari bayu,
air, api, ether, pratiwi atau tanah, kita mengandung zat yang sama di aspek tertentu. Mengandung zat yang sama, pasti ada memori yang sama. Apa memori yang sama? Satu lintas atom kerinduan untuk seimbang, kerinduan untuk berbahagia. Dua, kerinduan untuk bangkit Nusantara, katanya. Atap bangkit itu gimana, Pak? Tiga, kerinduan untuk membawa dampak keharmonisan. Empat, kerinduan untuk kembali secara sempurna. Karena Anda datang pasti karena takut mati, awal itu. Karena kita belum mengetahui mati dan merasa mati itu di mana. Karena disounding terus bahwa mati itu hal yang paling buruk. Padahal mati syarat pertama untuk kemerdekaan kita. Bisa jadi kematian adalah awal mula kehidupan itu. Dan sekarang kita yang mati dalam kehidupan. Mati kesadaran maksudnya. Karena dikepung oleh emosi dan pikiran yang brutal dan dalam. Itu buat perselingkuhan secara otomatis. Nah, kita memiliki sesuatu tombol menekan, menyalakan, disebut kesadaran. Dengan kesadaran Anda bisa mengontrol, karena Anda setiap hari otomatis. Sedih ini otomatis, bingung ini otomatis, kacau ini otomatis. Dan segala kita kontrol dari aspek memori terkecil. Baru mengembang memori evolusioner. Ketika Anda berhubungan dengan makanan yang ada di bumi, dengan angin, dengan air, dan jadi satu dalam tubuh Anda, pasti Anda mengalami evolusi. Pasti Anda mengalami pertumbuh kembangan. Sebagaimana Anda dari rasa, sadrasa itu, ya, dari sperma dan darah, Anda berevolusi jadi sampai jadi kita. Ada memori evolusi. Karena Anda tentu lintas ether, Anda melakukan nites, selang soul Anda nites lagi dalam diri kita. Akhirnya membentuk partikel lagi karena Anda memakan. Dari soul yang terkandung di dalam sadrasa Bapak Ibu Anda, apa sadrasa itu? 6 rasa. Amla, apa yang ada yang tahu? Amla, kecut, katuka, pedes, kasaya, ada yang ngerti? Ada yang ngerti? Lawanan, asin, mandura, manis. Nah, ketika si sadrasa ini berhubungan dengan itu, kita akan membuat hidup Anda menjadi berwarna. Karena kita akhirnya terbentuk menjadi pribadi disebut rasa pangrasa, rasa rumangsa. Nah, perasaan ini akan berwarna-warna. Maka ada tradisi puasa mute, puasa nganyam, itu mengikis 6 rasa ini. Ini membuat Anda berwarna-warni dan membingungkan di dalam lintas memori. Nah, memori ini disebut memori DNA, trah gete. Karena darah Anda itu mewarnai hidup Anda. Dari leluhur, bahkan kantung siwur, buyut, terus sampai atas. Dan itu mengandung warna-warni aktivitas rekam-merekam. Baru naik di aktivitas prakarti jangka pendek. Jadi ada aktivitas jangka pendek prakarti yang disebut aktivitas tindakan Anda ketika direkam ketika Anda sudah berumur 14 tahun atau disebut akil balik, karena emosi sudah mulai matang dan pikiran sudah mulai bisa dikerjakan, sudah mulai punya birahi, nafsu mencintai lawan jenis, ini mulai direkam. Kira-kira itu jangka memori kalau kita membahas soal reinkarnasi, karena kita ada siklus dari tingkat terkecil. Terus kita tidak pernah bisa terlepas dari itu, hanya kesadaran yang membebaskan. Bukan berarti aku tidak mau ketemu sama dia nanti nambah karma, bukan begitu. Bukan begitu. Justru itu ada memori tertentu di dalam diri Anda terkait dengan orang-orang pertemuan. Ini sistem yang menghubungkan kita. Maka kalau kita sekarang tidak memilih untuk menularkan pencerahan, kita menghancurkan diri kita sendiri. Karena di dalam tubuh Anda, saya itu ada badan saya, ada partikel yang sama, ada memori yang sama. Kita sama-sama sedang memakan sesuatu yang tidak selaras untuk satu dekade, minimal 100 tahun belakang. Ada kasus 98, ada kasus PKI, ada apa, itu kan partikel yang rusak. Kita makan lagi, otomatis akan mempengaruhi. Akhirnya jadi pengen demo, pengen balas dendam apa, ada di dalam diri kita.
Karena kita memakan partikel dari sisa-sisa zat yang sama. Dimakan ibu Anda sama bapak Anda. Lingkungan menentukan di mana Anda memakan, lingkungan menentukan. Kalau Anda memakan padi yang ditreatment dengan dipaksa, padi itu akan gentayangan dalam diri Anda. Ketika Anda serap jadi makanan, dipengaruhi atau mempengaruhi emosi bapak ibu Anda, stres, akhirnya melakukan seks, membentuk Anda. Akhirnya membentuk struktur janin. Anda dibentuk dari makanan-makanan yang diserap dari makanan-makanan kotor, makanan stres, makanan kasus 98, makanan PKI, macam-macam. Akhirnya membentuk janin. Ketika sudah membentuk janin, membentuk getaran. Akhirnya bioritmik, ada berhubungan dengan aktivitas astrologi, memilih hari lahir Anda sendiri. Dari situ mulai bisa dibaca minggunya, gitu. Karena ada memori yang melekat. Baru lahir Jabang. Nah, kita diberi beberapa laku-laku khusus karena kita memiliki kesadaran dengan namanya laku. Merestrukturisasi sel, mereset memori dengan cara mengubah pola makan, mengubah pola pikir, mengubah kesadaran. Kalau Anda memakan makanan yang baru dan Anda mentreatment dengan cara yang baru, maka memori lama regenerasi melalui regenerasi sel setiap hari. Ketika di situ ada sel dari leluhur yang menanamkan melalui sperma dan darah, itu akan mengalami pembaruan dan ini sistem. Nah, Anda memilih memperbarui atau melakukan yang sama. Karena penyakit keturunan tidak ada, adanya pola yang diturunkan. Maka kita ubah mindset, kita ubah kesadaran agar kita bisa merestrukturisasi ulang memori kita. Reset, di-reset, di-reset atau di-reset. Agar data yang ada di resiko bin ini terhapus melalui kotoran, tinja, dan lain sebagainya. Kita gunakan lagi elemen kita untuk menghapus memori. Kalau leluhur Anda memakan di tanah yang merang, kita sekarang memilih memakan di tanah yang damai. Agar terstrukturisasi memori perangnya habis. Ketika ini sudah habis, Anda membentuk diri Anda. Maka Anda itu disuruh belajar, disuruh berkesadaran, disuruh sekolah, itu kenapa? Merubah nasib kan? Jadi kita memiliki kesempatan untuk mendesain dan mengarsitekturi hidup kita sendiri. Tapi ada dharma bahwa kita harus berterima kasih kepada leluhur. Karena leluhur kita inilah yang meminjami sarana prasarana atas tubuh kita. Karena leluhur itu adalah kembali terurai menjadi 7 langit 7. Jadi di lingkar apa? Lintas tubuh itu sudah terpecah menjadi fisik, eterik, astral, mental, spiritual, kosmik, nirvana. Nah, ini kita rakit lagi bumbunya, kita memasak lagi saat kita mau lahir. Ini memori karma. Kita tidak bisa terpisah dengan karma. Maka kita harus berdharma. Tetap bisa laku Anda. Mas, karma aku apa bisa dihapus? Bisa. Tapi Anda harus sadar saat menghapus. Karena karma juga berfungsi. Tanpa ada karma, Anda juga tidak memiliki kesempatan datang bertemu saya. Tanpa ada karma, Anda tidak punya kesempatan menikmati rawon. Tanpa ada karma, Anda tidak punya kesempatan untuk memilih baju Anda. Tanpa ada karma, Anda tidak bisa memilih A, B, C, D. Berfungsi semuanya. Hanya gara-gara kita terjebak ilusi, nggak mau karma buruk. Justru karma buruk menjadi pembelajaran dan men-trigger Anda. Karma baik menjadi berkat untuk Anda. Keduanya berfungsi. Jangan dihindari, berfungsi. Maka cara terbaik adalah nerimo ing pandum, nerimo, bersyukur. Karena bersyukur yang energinya naik. Kalau ngeluhnya turun. Nah, ini dikembangkan kembali ya. Jadi dikembangkan melalui namanya aktivitas hambekan. Karena konon kita bisa hidup, bergerak, dan terikat dalam satu sistem. Karena kita tidak terpisah dengan namanya hambekan atau nafas. Gerakan nafas itu memecah menjadi 3. Ya. 1 disebut kumbaka, napas, gerakan megeng napas, menahan napas.
Dua disebut uraka. Oke. Itu gerakan melepas. Recaka, menghirup. 3 gerakan. Jadi ketika ibu panjenengan mau ngeden gitu, pasti ada jeda menghentikan nafas. Nah di saat kita menahan nafas, entah ngepuk, entah mau ejakulasi, di sini terjadi penyatuan antara yin yang maskulin feminin, antara kaulo dan gusti. Maka ketika orang mengatakan tidak percaya Tuhan, ateis, bukan berarti secara substansi dia tidak terikat oleh Tuhan itu sendiri atau tidak menyatu. Karena ada aktivitas yang dia lakukan, yaitu menahan nafas. Saat Anda terdesak mau menuduh orang, Anda juga tahan nafas dan astagfirullah. Untung nggak nabrak. Itu karena ada kehendak menahan. Itu menjeda karena ada masuk. Nah ini dikembangkan oleh Lulu Satra untuk diolah. Dalam Astanga Yoga disebut pranayama, gerakan olah nafas. Cuma ada perbedaan. Kita tidak menghendaki bernapas menggunakan mulut, karena mulut itu namanya hanya mengucap dan mengecap, tidak bisa tambah-tambah untuk bernapas. Hidung yang digunakan untuk bernapas. Nanti kalau mungkin mereka punya riset mengembangkan tentang itu, tapi yang saya tahu hidunglah yang digunakan untuk bernapas, bukan mulut. Nanti kalau ditukar-tukar rusak lagi sistemnya. Nah, betapa pikiran kita itu bisa menyerang dan merusak kita. Karena merusak sistem. Pikiran itu ngawur, merusak sistem. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sakar dewi. Ini yang seringkali mengecoh kita. Kita menghancurkan diri kita melalui pikiran. Baru ketika ini sudah diolah, ditekan ke perut. Nah, perut ini representasi dari bumi, ekspresi bumi. Maka Aluamah atau Banaspati Raja itu duduknya di perut. Itu memiliki enzim enzim pemecah lemak dalam lipase, tidak salah ya. Nah ini ketika sudah di dalam, nah ini berhubungan dengan itu bumi. Maka disebut sama adil, diukur dari pusar ke atas, pusar ke bawah. Jadi katanya pusar ke bawah masih muda terus. Pusar ke atas sudah tua nggak apa-apa. Jadi karena ada aktivitas kontrol ya, solar itu mengendali tengah atau solar plexus. Nah ini gerakan ini dikembangkan untuk teknik pembangkitan kundalini. Maka saya urutkan, pertama adalah manekung, pernapasan atau pranayama itu. Kedua maneges, itu aktivitas mencipta. Anda menyebutnya mind movie atau law of attraction, menciptakan masa depan dalam pikiran. Karena konon sesuatu yang wujud materi itu dari pikiran Sang Maha Semesta. Maka kita ciptakan sesuatu dari pikiran. Betapa ide Anda itu bisa menjadi gedung, menjadi apa, berarti kita punya kreativitas di dalam diri kita. Kita punya daya pencipta. Dan cipta bisa mewujud karena ada karsa, kehendak mewujudkan. Tapi kalau hanya cipta, hanya wish tadi, tidak terjadi tanpa dilibatkan kehendak. Hanya angan-angan namanya. Dan itu angin-anginan. Dan itu banyak banget. Kalau ini sampai memenuhi isi kepala kita, orang otak kita itu bisa bekerja menyimpan berapa juta bit di dalam diri. Dan ini kalau sampai berlebihan, dia akan muncul di dalam tubuh. Karena memori kepenuhan akan membentuk sel kanker. Karena memori kepenuhan mengembang menjadi sel-sel pemberontak. Karena di sini sudah tumpah.